Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Yulia Deni, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Kamis 30 November 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 94 MTSN Negeri Tanjung Pinang dengan model pembelajaran Discovery Learning dengan tema globalisasi. Demikian video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi uji kinerja. Mohon kritik dan saran dari Bapak Ibu dosen uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023. Selamat menyaksikan. Berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sekali hari ini, absen dulu. Kak, kemana kawannya? Sakit. Abang kenapa nak? Karena hari ini anak-anak ibu masuk semua, alhamdulillah ya. 1 minggu lagi kita mau ujian semester, benar? Ya. Harus mempersiapkan diri, harus mempersiapkan atau melihat kembali nilai-nilai pelajarannya. Ada yang sudah tuntas ataukah belum? Jika belum tuntas, belum sampai mencukupi nilai KKM, segera remedi. Cari gurunya ya nak ya. Oke. Semangat anak ibu, biar segar. Jadi tidak hanya dulu saja yang terdapat. Ayo, biar konsentrasi kita. Nggak joget-joget kok, janji. Yuk. Ibu hanya ingin tahu anak-anak ibu pagi ini konsentrasinya sudah di sekolah atau masih di rumah ya? Atau masih tidur? Ya? Bisa? Bisa. SPG-nya gampang. Ibu sebutkan pagi, apa yang perlu dilakukan? Jika ibu sebutkan pagi, kalian cukup tepuk 1 kali. Jika ibu sebutkan siang, tepuk 2 kali. Jika ibu sebutkan malam, jangan ditepuk. Iya, karena malam waktunya tidur. Butuh ketenangan. Bisa? Jika ada yang salah, apa yang harus kita lakukan? Wow, keluar. Jangan, nanti nggak bisa. 1 minggu lagi kita harus ulangan. Kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh kawan. Bukan dengan materi, boleh nggak? Boleh. Bisa kita mulai atau kita coba dulu ya? Coba. Siang.
gambar 1, ini gambar 2. Gambar satunya apa ya? Laptop. Bu, saya dong Bu yang jawab Bu. Ada yang berani? Ada yang berani? Bu, saya dong. Ada yang berani? Yuk, coba. Abang, boleh. Ada ibu yang ganteng sekali. Gak apa-apa, coba. Abang. Yuk. Oh itu aku saya Bu. Ya, yang gambar pertama itu apa? Laptop. Laptop saja kan? Atau Bu itu gambar orang yang menggunakan itu gambar yang menggunakan laptop. Oke, boleh. Kalau yang kedua gambar sebelahnya gambar apa itu ya kira-kira? Nah, itu gambar apa itu? Zoom. Zoom. Menurut kawan kalian gambar yang kedua itu adalah gambar zoom. Ada yang berbeda? Bagian bawah. Oke, kakak. Apa kak? Boleh, nggak apa-apa. Nomor apa itu kak? Yang bagian bawah. Bagian bawah. Iya, itu berbeda. Oh ini. Iya. Ya, ini apa? Apa ya? Gambar segitiga. Yang lain. Pernah seperti ini? Pernah. Kapan? Kelas 7. Waktu apa itu? Daring. Daring. Kenapa bisa daring? Corona, COVID. Ini semua pernah ngelakuin ya? Kalau yang ini pernah nggak? Nggak pernah. Pertanyaan ibu, yang punya benda ini, yang bernama apa ini? Siapa yang punya di rumah? Mau punya kakak boleh, ya tetap aja bisa kita gunakan di rumah siapa? Oh nggak semua ya. Oke, tapi pernah digunain? Nah, untuk apa? Benar, bikin tugas. Bikin apa kak? Video pembelajaran. Bikin? Video pembelajaran. Iya, video pembelajaran. Bisa? Bisa ya? Terus yang ini juga hampir semua tadi ya, hanya beberapa orang yang nggak pernah. Nah, pertanyaan ibu, kenapa ini semua bisa terjadi? Ada? Internet? Ya boleh. Karena perkembangan zaman, good. Menguasai teknologi. Oke, itu anak-anak ibu pagi ini semuanya. Ada lagi? Kemajuan teknologi, boleh. Ada lagi? Apa lagi kira-kira? Cukup? Cukup? Iya, yang jawaban anak-anak ibu bilang ini benar. Ini semua terjadi karena salah satunya adalah perubahan dari sebuah kemajuan dari teknologi itu sendiri. Dan kemajuan ini kita kenal dengan nama apa? Apa kakak? Globalisasi. Ternyata kita hidup di masyarakat terkena dampak dari sebuah globalisasi. Jadi globalisasi bukan hanya diberikan atau bukan hanya bisa terjadi pada mereka orang kaya, tinggal di kota besar, tidak. Ya, hampir sekarang semua kehidupan kita terkena arus globalisasi. Contohnya gambar ini. Kira-kira menurut kakak, mereka yang melakukan Zoom meeting ini, Zoom ya kita anggap ya, ini orangnya berada di satu ruangan atau tidak? Tidak. Bisa jadi ini berada di tempat yang berbeda. Bu, ada kemungkinan nggak Bu mereka di daerah yang berbeda juga? Ada. Ada nggak waktu saat dari kemarin belajar yang berada di kampung? Tunjuk tangan siapa? Yang pas belajar daringnya ada di kampung, tapi belajarnya kan di Tanjung Pinang. Ada abang di mana bang? Di Batam. Kakak? Lupa kampung halaman, kampungnya halaman berapa? Sragen. Ya, di mana? Sragen. Sragen di Jawa ya. Nah, tapi bisa kan kita Zoom meeting? Bisa. Ini salah satu kemajuan dari teknologi. Oke, ini dia judulnya globalisasi. Boleh anak-anak ibu silakan buka buku sumbernya sambil dibaca.
Ada yang mau berpartisipasi membacakan dari awal sampai akhir dengan suara yang lantang? Dipersilakan. Kakak, bantu ibu berdiri. Kakak ini depan. Yang keras ya. Melalui pendekatan scientific dengan model pembelajaran discovery learning dalam metode diskusi kelompok, siswa diharapkan mampu yang pertama menelaah pengertian dari globalisasi melalui buku sumber dalam penuh tanggung jawab, yang kedua menganalisis ciri-ciri globalisasi melalui buku sumber secara tepat, yang ketiga menganalisis bentuk-bentuk globalisasi melalui buku sumber dengan penuh tanggung jawab, dan yang keempat menyajikan hasil diskusi kelompok lewat penerapan LKPD kelompok dengan penuh tanggung jawab. Iya. Ada berapa? Ada berapa? Ada 4 tujuan. Yang pertama, penelaah pengertian dari sebuah globalisasi. Ya. Yang kedua, kita menganalisis seperti apa sih globalisasi? Kita sudah termasuk globalisasi atau belum? Kemudian, globalisasi juga ada bentuk-bentuknya. Pada aspek apa saja bentuk itu bisa kita lihat. Dan yang terakhir, kita presentasikan. Nah, ternyata globalisasi ini penting ya untuk kita bahas ya nak. Karena apa? Kemajuan zaman sudah semakin bertambah, ya. Sisi keilmuan kita sudah semakin luas, sehingga perlu adanya kita mengetahui kita ini sudah terkena dampak globalisasi atau kita sudah melaksanakan globalisasi atau melakukannya. Nah, di atas dikatakan bahwa model pembelajaran yang kita lakukan apa? Discovery learning. Sudahkah kita pernah melakukan discovery? Sudah. Nanti discovery yang akan kita lakukan di kolaborasi dengan diskusi kelompok, ya. Kemudian juga nanti ada penugasan, kemudian ada presentasi. Di akhir pembelajaran kita akan ada evaluasi untuk anak-anak itu semuanya. Bisa ya anak-anak ibu ikuti? Bisa. Oke, apa itu? Ini ya. Mau dengar? Mau dengar? Masyarakat dunia termasuk Indonesia sedang masuk ke dalam era globalisasi. Menurut waktu dalam 5 tahun belakangan ini, kita seringkali mendengar kata globalisasi, baik itu dalam media massa ataupun melalui percakapan sehari-hari. Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar dalam interaksi antar masyarakat. Melalui interaksi dengan berbagai masyarakat lain, bangsa Indonesia telah masuk ke dalam era globalisasi. Oleh karena itu, globalisasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga terkait dengan masalah atau isu makna budaya, di mana nilai dan makna yang melekat di dalamnya masih berarti. Namun, globalisasi kini mampu menggeser nilai-nilai budaya di Indonesia. Globalisasi dapat mengubah perilaku masyarakat karena pertukaran informasi dari luar. Budaya dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Nilai-nilai maupun persepsi sangat berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan atau psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Pengaruh globalisasi yang menyebabkan pergeseran budaya seperti yang terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus yang terjadi di sekolah-sekolah, siswa-siswi yang tidak lagi menghormati guru, siswa melawan guru, sudah biasa terlihat di lingkungan sekolah. Tidak hanya itu, pergeseran budaya karena globalisasi juga berdampak pada psikologis masyarakat, sehingga masyarakat mudah terprovokasi, yang pada akhirnya menimbulkan benturan-benturan psikologis dan sosiologis antar masyarakat. Selain itu, masyarakat juga menjadi mudah bertindak anarkis. Untuk menghadapi hal tersebut, ada beberapa alternatif untuk mengatasinya, yaitu meningkatkan sumber daya manusia dan mengembalikan peran aparat pemerintah sebagai pengayom dan pelindung, bukan sebaliknya, justru melanjutkannya demi kekuasaan dan kewenangan dalam bidang saja. Anak ibu, apa yang ceritakan dari tayangan video di depan tadi tentang globalisasi? Kenapa globalisasi? Apa yang disampaikan siapa pembawa acara itu? Kenapa globalisasi? Apa yang tadi disampaikan di video itu? Ayo. Ada nggak yang mau disampaikan tentang globalisasi? Terjadi 5 tahun belakang ini tentang
Globalisasi ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses masuk ke dalam dunia global. Proses masuk ke dalam dunia ini. Ada artinya gini, segala sesuatu yang mendunia itu telah masuk ke Indonesia. Atau sekarang ini kita lagi dalam proses beradaptasi dengan sebuah globalisasi. Yang di bawahnya apa itu? Proses. Apa dikatakannya di sini? Globalisasi prosesnya bagaimana? Luas. Tidak terbatas. Mendunia. Sehingga mengubah tatanan di antaranya di bidang Politik, ekonomi, sosial, dan politik. ya, politik, ekonomi, sosial dan berarti kalau gitu semua aspek kehidupan kita ada pengaruh globalisasi ya, tanpa kita sadari. Jangan-jangan mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, kita pun telah melakukan sebuah globalisasi dalam kehidupan. Oke, good. Apa itu? Iya, bagaimana kita bisa mengetahui kita sudah terkena arus globalisasi? Perhatikan, ada berapa konsepnya? Ciri-cirinya. Ada? 4. Apa yang 4? Yang pertama? Iya. Yang kedua? Yang ketiga? Benar. Yang keempat? Bacain dong ciri-cirinya globalisasinya. Boleh? Yang keras. Iya. Iya. Benar. Iya, ada 4. Perubahan konsep ruang dan waktu. Dari beda jarak, rumah, kapan waktunya, Indonesia pagi, Amerika subuh atau tengah malam, bisa komunikasi tanpa harus ke Amerika mengeluarkan uang berjuta-juta. Salah satu tuh dampak positifnya ya kan. Terus tergantungnya sebuah negara pada dunia pasar yang menciptakan. Terus terjadi krisis, kemudian terjadi interaksi dengan media massa dan budaya. Oke, nah sekarang kita lihat bentuknya tadi. Globalisasi itu masuk ke dalam berbagai bidang. Ada bidang apa saja itu yang tertera? Nah, ada 5 bidang: politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam itu apa? Pertahanan dan keamanan. Itu singkat menjadi hankam. Bu, ini apa contohnya? Nah, di contoh inilah tugas kita bersama. Apa tugasnya? Diskusi kelompok. Iya, pintar anak ibu. LKP dia yang menanti. Oke, ya silakan abang. Kita bagi kelompok kita menjadi berapa kelompok? Sesuai dengan bulatan. Ada berapa? 5. Ada 5. Pak, belajar sudah dibagi? Sudah. Kelompok 1 di sana. Kelompok 2, 3, 4, 5. Oke, yang sudah dapat nomor silakan bergerak. 2 siapa? Ayo 2. 2 di tengah depan, 1 di kiri kanan ibu. Satu, 2, 3, 4, 5. Oke, ayo. Ya. Sudah ada ibu, bisa dengarkan ibu dulu. Masing-masing kelompok sudah ada LKPD-nya. Sudah dapat ya? Sudah. Apa yang harus anak ibu lakukan? Anak ibu cuma cari 2 contoh bentuk dari sebuah globalisasi pada bidang. Kelompoknya ibu nggak hafal ini kelompok 1 dapat apa, tapi yang jelas bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. 2 contoh globalisasi yang paling dekat dengan kehidupan, tapi masuk ke dalam bidang-bidang yang dimaksud tersebut. Bisa? Bisa. Silakan bertanya. Pertahanan dan keamanan. Bagaimana yang pertanyaannya? Jangan lupa tulis namanya.
Anak ibu boleh pulang dulu sumbernya. Silakan. Boleh. Bu, kami boleh bu ngambil dari contoh yang ada di buku bu. Jika ada boleh. Bu boleh bu kami membuat contoh yang dekat dengan kehidupan sehari atau kami pernah melakukannya. Silakan. Boleh. Yuk dibantu. Yang di ujung ada kendala sayang? Belum. Banyak banget budaya. Silakan bekerja. Ibu minta dua saja ya, nggak perlu banyak. Milu yang sudah sini ada kendala? Mana? Oke, 5 menit lagi. Sebentar. Oke, sudah? Sabar saya, sabar ibu.
Oke, good. Satu kelompok lagi, ya. Oke, kelompok 3. Berarti tampil dulu kelompok 3 udah selesai, ayo. Ayo. Kau sama lu, ayo. Ayo. Yang ini lagi, friend. Bisa. Kok di belakang ibu sih? Di sini dong, misalnya. Kenapa? Siapa yang sini? Ibu cocok nggak ya jadi anak SMP? Enggak. Oke, yang lain mau didengerin dulu? Tidak? Oke, ibu tutup dulu. Ibu tutup, maaf, kalau silap. Yang pertama, kemajuan di bidang iptek memberikan interaksi manusia dengan manusia lain seakan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang kedua, setiap perusahaan disesuaikan dengan berbagai perangkat dan pengetahuannya dapat tidak menjalin hubungan, dapat informasi, ataupun menyebarkan informasi ke orang lain. Yang pertama tadi contoh globalisasi yang melekat yang berpengaruh kepada contohnya apa? Kemajuan di bidang iptek bagian akan interaksi manusia dengan manusia lain seakan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, ada di bidang komunikasi ya sebenarnya ya, sosial komunikasi ya di tengah masyarakat. Yang kedua, Setiap saat manusia dengan berbagai perangkat dan pengetahuannya dapat dengan mudah menjalin hubungan enggak, sebenarnya pemberian contoh sama ya, tapi oke. Nah, kawan-kawan kalian di kelompok 3 mengatakan salah satu contohnya ini adalah di bidang komunikasi. Mereka mengambil sosial masyarakatnya itu di bidang komunikasi. Contohnya mungkin di sini penggunaan apa? Hah? Penggunaan apa kakak? Ya, impactnya apa? Contoh impactnya apa? Penggunaan apa? Ambil sampelnya. Ya, impactnya informasi dan teknologinya penggunaan apa? HP, benar.
Ya sudah, Abang? Kamu tulis aja loh. Enggak, satu aja dipilih. Enggak, langsung jawabannya. Oke, kakak baca soal di atas. Ini berkaitan dengan soal host ya. Terjadi globalisasi bukanlah peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Terdapat beberapa faktor pendorong terbentuk globalisasi. Di antaranya keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia, semakin mudahnya proses transaksi jual beli serta komunikasi dan distribusi barang dari negara yang berbeda dan berbeda juga kebudayaannya. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, negara harus melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain. Nah, manakah pernyataannya sesuai dengan wacana di atas? Sudah? Soal nomor 2. Tidak kerjasama ya? Soal belakangan ini sering ditemukan aktivitas belanja online menggunakan aplikasi yang dapat diunduh di smartphone. Smartphone tahu? Tahu. Kira nggak tahu. Aktivitas belanja kian meningkat seiring dengan diskon-diskon yang ditawarkan pada waktu tertentu. Dampaknya pasar toko di Gabon sepi atau nyaris tutup. Hal ini karena masyarakat beralih belanja secara online daripada belanja langsung yang dianggap jauh lebih praktis. Dari realita tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab dari adanya perubahan mode belanja masyarakat adalah disebabkan karena apa? Silakan. Oke, sudah? Silakan keluar. Jangan lupa tulis nama. Nggak boleh nyetek. Oke, gimana pembelajaran kita hari ini anak ibu? Menjelang kita 1 minggu lagi ujian, jadi mana pembelajaran kita kira bisa diterima? Oke, istirahat. Kita akhiri dulu pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan Allahu Akbar. Oke, di akhir pembelajaran kita baca doa dulu. Silakan anak ibu. Silakan anak ibu. Bersiap. Berdoa mulai. Beri salam. Video pembelajaran ini saya buat guna memenuhi penilaian uji kinerja. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semuanya.